Oke guys, here we go. I welcome you to my channel. Sebelum itu kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready. Assalamualaikum, guys, halo YouTube hingga tadi sekarang bikin welcome back to my channel. Kali ini saya sedang bersama Arkan nih di rumahnya gitu ya. Terus nama lengkapnya siapa sih? Perkenalan dulu. Assalamualaikum, nama saya Arkan Ainur Ridho. Arkan Ainur Ridho. Kalau pelafalannya dalam bahasa Arab yang lebih pelan gitu biar pemirsa mudah memahami. Arkan Ainur Ridho. Terus saya pengen tanya-tanya nih seperti biasa ya. Udah pernah melihat serial roadshow kita apa belum sebelumnya? Belum. Mumpung belum nih, saya lebih tanya-tanya enak menggunakan pertanyaan yang biasanya, jadi lebih enjoy gitu. Tapi kamu nanti usahakan gitu ya, ada pertanyaan buat saya juga atau gimana gitu ya, biar komunikasinya dua arah, biar sehat. Kegiatannya sehari-hari ketika libur pandemi ini nih, seperti apa kegiatannya? Tidur, makan, main HP. Masa beneran? Iya. Terus kegiatan pasti adalah kegiatan ketika di rumah itu membantu orang tua. Nah, itu kegiatan membantu orang tuanya seperti apa? Nyuci piring sama bantuin jemurin Pakaian. Kalau nyucinya iya apa enggak? Enggak. Kalau di pondok nyuci sendiri ya? Iya. Dibersihin juga. Iya. Apa lagi nih sendiri kalau di pondok? Ngerapiin tempat tidur sendiri. Nah terus gini, saya pengen tanya-tanya jadi yang pertanyaan yang paling awal nih, soal itu. Dulu kok bisa masuk pondok pesantren MTA dan kenal terus mendaftar itu awalnya gimana? Jadi tuh saya tuh diberi pilihan sama ayah dua. Yang pertama ke Ngebolong sama ke Pondok Baru itu, yang Ponpes sekarang. Terus saya diantar ayah ke Ponpes buat lihat-lihat. Ternyata saya tertarik di situ. Jadi saya daftar di situ. Oh, berarti udah pernah datang dulu dan lihat-lihat. Itu kira-kira kapan? Sudah jadi bangunannya atau hanya masih tanah atau seperti apa? Udah jadi bangunannya. Cuma Indonesia. Pas bangunan Indonesia. Berarti masjidnya masih proses gitu ya? Iya. Terus apa yang awal-awal membuat kamu tertarik atau ada daya tarik tersendiri nih, dari apanya, segi apa gitu? Dari segi bangunannya bagus. Nah, berarti bangunan bagus itu ternyata juga kalau bisa diteliti lebih lanjut itu ada manfaatnya juga, ada nilai-nilai yang membuat seseorang itu tertarik gitu. Apalagi yang masih kayak Arkan yang masih baru gitu, santri yang belum masuk gitu ya, bisa tertarik karena bangunan yang megah seperti itu. Jadi nggak salah kalau ponpes kita itu dibuat megah dan lain-lain. Nah terus itu keinginan sendiri atau keinginan dari orang tua mendaftarnya gitu? Keinginan sendiri. Berarti sebelum lulus SD nih ya, kamu udah pernah ada gambaran atau cita-cita buat masuk pondok gitu? Ada nggak? Ada. Terus awalnya kan belum tahu ponpes MTA. Nah terus gambarannya itu mau kemana dulu? Gambarannya sih mau ke SMP Gemolong. Atau mungkin punya kakak atau gimana yang pernah sekolah di situ atau seperti apa? Nggak ada. Kamu jangan-jangan anak yang paling tertua gitu? Gimana? Iya. Tadi katanya salah sih, paling dan ter gitu gak boleh digabung jadi satu, pilih salah satu. Tertua berarti ya, paling tua gitu. Nah terus karena tadi keinginan sendiri ya, nah setelah itu ketika kamu masuk di pondok pesantren MTA, apa yang kamu rasakan? Atau mungkin dengan bayangan-bayangannya sebelumnya itu ternyata yang kamu bayangkan misalnya lebih atau
ternyata tidak sesuai yang kamu bayangkan. Seperti apa? Bayangannya kayak di santri Kun Anta, ternyata enggak. Santri Kun Anta itu apa sih? Saya juga nggak tahu juga sih. Soalnya nggak pernah nonton TV. Tapi kok santri Ponpes MTA itu kadang-kadang bahas itu, tapi saya nggak tahu. Mungkin dapat dijelaskan secara singkat bedanya apa dengan Ponpes MTA gitu. Jadi santri Kun Anta itu santriwati sama santriwani itu dicampur. Kalau Ponpes itu beda. Nggak dicampur. Ada gitu Ya. santriwatinya itu. Kalau sekedar harapan atau tahu gitu, kalau dari orang tua atau keluarga, berharapnya kan beberapa wali santri yang lain itu berharap juga akan ada pondok pesantren yang perempuan gitu. Kalau kamu gimana? Dari keluarga atau gimana? Ada. Ya. Misalnya mungkin kamu ada adik perempuan nggak? Ada. Oh, ada. Nah, salah satunya alasan para wali santri juga berharap itu kalau kakaknya aja udah ponpes terus hasilnya alhamdulillah baik sekali gitu, biasanya ada harapan buat adiknya yang perempuan nanti juga ada kedepannya pondok pesantren yang perempuan kayak gitu. Tapi pernah dengar nggak atau dari ustadz atau dari siapa gitu, ponpes nanti tetap bakalan ada yang menerima yang perempuan juga gitu, gimana? Belum pernah dengar. Iya. Ternyata belum pernah. Jadi saya pun juga, saya rasa belum pernah juga. Tapi di YouTube saya itu ternyata banyak komen-komen yang masuk soal menanyakan perempuan yang khusus buat perempuannya udah ada apa belum gitu. Tapi ternyata belum ya. Gimana? Iya, belum. Dan selama ini kamu belum mengetahui juga kalau akan ada rencana atau gimana gitu. Belum mengetahui. Nah, terus gini, santri yang paling sering menghubungi kamu atau yang masih sering berhubungan melalui sosial media atau apa gitu, siapa aja kira-kira? Noval. Oh, Noval Zaki Alamin atau gimana? Noval Zaki Alamin. Terus Udah itu. hanya itu. Kemarin aku udah tanya dia sih buat berkunjung gitu, tapi katanya rumahnya di apa ya, lingkungan asrama putri atau gimana gitu. Emang masih ada orangnya yang asrama putri gitu? Enggak tahu. Nggak tahu. Alasannya nanti katanya lingkungan di asrama putri, nanti Mas Faris gimana gitu. Terus saya ya guyoni gitu, ya malah gayeng gitu. Dia malah katanya kayaknya nggak welcome sih. Jadi saya nggak bisa maksakan. Jadi saya ya jalan terus aja gitu. Tapi ke santri-santri yang lain. Kalau hal itu beneran itu menurut kamu gimana? Keren. Keren. Oke, jadi Novel kan kadang-kadang juga suka bercanda ya, gimana? Ya, kadang-kadang juga suka sih. Ya, takutnya cuma kata-katanya itu bercanda tapi nggak tahu. Ya kalau nggak welcome ya saya nggak berani datang gitu. Nah, terus itu kan pandemi nih. Dulu kan sebelum pandemi kalian bisa ditengok. Nah, sebelum pandemi itu ditengoknya berapa saat sekali? Enggak terbatas Nggak tentu gitu. enggak tentu. Nggak tentu. Nggak tentunya misalnya dalam hitungan bulan atau semester itu berapa? Ya kira-kira aja nggak apa-apa. 10-an lebih lah. 10-an lebih. Iya. Berarti ya termasuk banyak dong kalau 10-an lebih. Kak Faris ini asalnya dari mana? Kalau aslinya dari Kerjo Karanganyar. Cuman saya sering bercanda sih, bercandanya gini. Saya itu blasteran Timur Tengah gitu. Bapaknya itu dari Jawa Tengah, ibu dari Jawa Timur gitu. Kalau Timur Tengah kan biasanya bayangannya apa kalau mendengar kata Timur Tengah? Arab. Nah itu kadang-kadang saya suka bercanda itu. Ada yang kenalan itu, kamu asli mana sih sebenarnya? Asli Timur Tengah gitu. Terus kalau pas seriusnya itu gini, bapak dari Jawa Tengah, ibu dari Jawa Timur, tuh kan bener kan Timur Tengah gitu. Nah terus asli itu. Mungkin ada pertanyaan lain atau jawabannya kurang puas gitu, gimana? Enggak. Ya. Jadi itu dari Karanganyar, deket Ponpes juga, sekitar 10 menit mungkin, nggak nyampe, udah sampai rumah saya. Ya asli situ. Lahirnya juga di situ. Kamu di Ponpes mendapatkan amanah atau tugas di bagian apa? Enggak dapat. Ketika tidak termasuk santri yang tidak mendapatkan tugas atau amanah di bagian apapun ya, misalnya belum gitu atau dapat dikatakan belum gitu ya, itu kamu ada nggak inisiatif untuk membantu bagian atau tugas-tugas dari rekan-rekan yang lain gimana? Ada sih. Ada. Iya. Adanya itu gimana? Seperti membantu yang pernah kamu lakukan atau yang ingin kamu lakukan itu di bagian apa biasanya? Di bagian dapur. Oh, jadi kalau bagian dapur tugasnya kayak apa sih? Saya kurang begitu tahu sih. Membersihin dapur.
Kamu ada saran nggak setelah ini kita ke santri siapa kan, mumpung ini nama tempatnya dulu sih, nama tempatnya saya penasaran. Soalnya saya hanya mengikuti Google Map dan tiba-tiba sampai gitu. Kalau nama lengkap, alamat lengkapnya saya belum tahu, coba. Sanggeran, Kopen, Gata, Sukoharjo. Oh, berarti ini daerah Sukoharjo. Iya. Sukoharjonya timur, barat, selatan atau mana? Oh, saya nggak tahu kali itu. Kalau itu nggak tahu. Oke. Saya kira ini tadi daerah Klaten karena memasuki apa gitu, kayak Wilkom Klaten atau gimana gitu. Nah terus ada saran nggak tadi santri yang setelah ini enaknya ke siapa gitu? No. Nanti santrinya ke Aska ya. Ada lagi nggak kira-kira yang dekat dengan sini? Ada Saifuddin. Saifuddin. Oke, Saifuddin agak lupa sih, tapi nggak apa-apa, nanti saya coba cari tahu. Itu kalau Saifuddin dan Aska apakah dekat-dekatan atau gimana? Dekat. Juga tetanggaan atau cuma berselisih berapa km? Berselisih ya. Berselisih. Jangan dong. Kalau berselisih nanti berkelahi deh. Oke, nggak apa-apa. Itu jadi punchline-nya. Ketika kamu di rumah nih ya, ketika kamu di rumah apa hal yang kamu rindukan yang dari Ponpes? Keasikannya. Bercanda gitu sama teman. Terus bercanda sama teman, terus makan bareng, ngobrol bareng, ya gitu aja. Kalau sekarang dibalik nih, ketika kamu di Ponpes gitu, apa yang paling kamu rindukan ketika di Ponpes itu, yang kamu rindukan dari rumah apa aja gitu? Pertama masakannya Masakan rumah, ya. Terus ya kangen sama orang tua. Terus tuh, ya, kangen sama nenek. Oh, neneknya masih satu rumah atau gimana? Belum, jarak. Berapa dekat ini ya? Ya deket lah. Oh gitu. Berarti kamu juga pas liburan ini sering beberapa kali main ke rumah nenek atau gimana? Banyak kali. Banyak kali ya, mantap. Terus kan punya adik-adik gitu ya? Ada berapa? 2. Laki semua. Laki sama perempuan. Oh iya, tadi kan udah tanya ya. Kok lupa. Nah, terus mungkin itu ada harapan ke adik-adiknya nggak gitu? Nope. Semoga jadi anak soleh-solehah. Gitu. Ada rencana buat masuk menyusul kakaknya ke Ponpes atau gimana? Ada. Ya. Dua-duanya, insya Allah ya. Ya insya Allah. Oke, saya bantu doa dan semoga pemirsa ini juga membantu mendoakan adik-adik dari Arkan. Arkan tadi nama lengkapnya kok saya lupa ya. Ulangi lagi coba. Arkan Ainur Ridho. Arkan Ainur Ridho. Bener nggak? Ada yang salah nggak? Nggak. Oke, alhamdulillah. Arkan Ainur Ridho. Jadi saya juga sekalian menghafal beberapa nama santri. Sebenarnya kelas 2 itu termasuk santri yang saya hafal sih daripada kelas 1. Meskipun wali santri kelas 1 juga banyak yang akrab, ternyata ketika rusuh ini kadang-kadang ada yang minta, "Mas kok nggak mampir di sini?" gitu. Tahu nggak kenapa saya nggak berani? Nggak tahu. Ya karena itu kan belum pernah ketemu juga, belum pernah akrab, nanti bingung mau ngomong apa gitu. Kayak gitu. Pendapatmu gimana soal hal itu? Kan baru aja mengenal Ponpes kok malah langsung nggak bisa ditengok. Soalnya kalau kelas kalian kan dulu kelas 1 masih bisa gitu. Jadi ujiannya kelas 1 ini kan lebih berat otomatis gitu. Pendapatmu gimana? Ya, berat lah, banget lah. Sedih. Kira-kira ada yang sedihnya sampai sedih banget gitu nggak kalau kelas 1? Ya ada. Ada. Nangis paling. Oh. Lah kalau kelas 2 dulu gitu, kalau kamu sendiri gitu, pernah nggak nangis kayak gitu? Belum pernah kalau kelas 2. Kelas 1 dulu. Nangis. Nah terus yang ketika kamu menangis terus sedih itu yang jadi solusi atau yang menanggapi yang merespon itu siapa dan yang nolongin siapa? Lupa. Iya. Tapi kalau kelas 1 ini siapa? Ada nggak misalnya dari kelas 2 yang suka humble dengan kelas 1 atau memang nggak kelas 2 tapi ada ustadz gitu yang memang biasa menangani hal semacam itu, gimana? Ada ustadz. Ustadz? Iya. Sampai kelas 2 nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau ustadznya semua ustadz atau hanya beberapa ustadz? Saya juga nggak tahu. Oh jadi mungkin karena kelas 1 beda gedung gitu ya, beda asrama. Kalau kelas 1 di mana sih tepatnya? Di Gedung Abu Bakar. Kalau kelas 2-nya? Di Gedung Indonesia. Itu ya katanya tempat tidurnya juga mulai tukar-tukar gitu. Tujuannya apa sih? Biar temennya tuh ganti. Temennya ganti. Setelah temennya ganti itu tujuan lebih lanjut itu sore apa? Biar gantian kamar. Kan ada kamar kecil sama kamar besar.
Berarti biar merasakan semuanya gitu ya. Oh, berarti adil banget nih. Apa ya? Kamu mungkin ada pertanyaan atau penasaran yang ingin ditanyakan ke saya atau gimana? Subscribernya kakak berapa? Subscriber. Nah, ini ada bahas YouTube nih. Dari kemarin belum ada yang pernah bahas YouTube. Soalnya ya subscriber sekarang mungkin insya Allah kalau saya pulang nanti terus saya buka atau saya lihat itu sekitar 13.000 kalau nggak salah. Terus gimana, ada pertanyaan lain atau jawabannya kurang puas? Itu udah dapat uang apa belum kak? Kalau dapatnya sih insya Allah sudah. Soalnya sudah dipakai dan ada janji salah satunya roadshow ini. Jadi kita pakai buat roadshow juga gitu. Terus gimana kalau menurut kamu, ada pertanyaan lagi atau Udah. gitu aja? Oke, saya rasa cukup. Ada nggak buat pesan-pesan teman-teman yang menonton di rumah ketika kalian ya sama-sama di rumah sih, tapi kan berpisah jauh gitu. Gimana, ada pesan-pesan? Tetap semangat. Udah. Tetap semangat. Ketika pandemi ini gitu, misalnya pesan-pesannya temanya ketika pandemi ini gimana? Tetap cuci tangan dengan bersih, pakai masker, terus jaga jarak. Ya sama lah kayak protokoler kesehatan yang sering kita dengar gitu. Yaitu pesan-pesan kita, tetap patuhi protokoler kesehatan, tapi nggak perlu terlalu takut karena rasa takut yang berlebihan itu mengundurkan imun dalam tubuh, jadi nggak baik. Jadi intinya tetap santai tapi tetap patuhi protokol kesehatan sebaik mungkin. Ya saya rasa cukup. Mungkin ada doa atau ada harapan mengenai pandemi ini, kan Ponpes bentar lagi menerima santri angkatan ketiga nih gitu. Kalau masih pandemi kan kasihan banget gitu. Terus gimana harapan atau doa dari kamu? Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kayak gitu. Oke, terima kasih dan saya rasa cukup. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita berdua ya, mohon maaf setulus-tulusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.